Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frederianto Saputra dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Undip dengan 3 digit PIN terakhir 077. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT yang saya buat eh, dengan judul Sistem Kontrol Modern dan PID. Nah, apa sih pengertian singkat dari sistem kontrol, feedback, dan PID control? Nah, di sini sistem kontrol yaitu menurut Katsuhiko Ogata dalam bukunya Modern Control Engineering, sistem kontrol dapat dipahami sebagai suatu susunan atau kombinasi dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem ini, masukan yang diberikan akan diproses melalui beberapa tahapan sehingga menghasilkan keluaran output sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pengertian feedback. Feedback yaitu proses mengembalikan sebagian sinyal keluaran ke masukan untuk dibandingkan sehingga sistem dapat mendeteksi kesalahan, error, dan melakukan koreksi agar keluaran sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu PID controller. Apa sih PID controller itu? Metode pengendalian dalam sistem kontrol yang menggunakan 3 aksi utama yaitu proporsional atau P untuk merespon besar error saat ini, terus integral atau I untuk menghilangkan error jangka panjang, dan derivatif atau D untuk memprediksi serta meredam perubahan error di masa depan. Selanjutnya itu jenis-jenis sistem kontrol. Sistem kontrol dibagi jenis-jenis sistem kontrol dibagi menjadi dua, yaitu open loop dan closed loop. Apa sih open loop itu? Itu sistem kendali yang bekerja hanya berdasarkan masukan tanpa memperhatikan hasil keluarannya, sehingga tidak ada koreksi jika terjadi kesalahan. Poin-poinnya dari open loop yaitu keluaran tidak mempengaruhi masukan, tidak menggunakan umpan balik atau feedback, bekerja hanya berdasarkan perintah atau setelan awal, sederhana, biaya lebih murah, tapi kurang akurat jika ada gangguan. Nah, selanjutnya itu closed loop. Apa sih closed loop itu? Sistem kendali yang menggunakan umpan balik dari keluaran untuk dibandingkan dengan masukan, sehingga sistem dapat melakukan koreksi otomatis agar hasil sesuai dengan yang diinginkan. Poin-poin dari closed loop yaitu keluaran dipantau dan dibandingkan dengan masukan, menggunakan umpan balik atau feedback untuk memperbaiki kesalahan, lebih kompleks dan membutuhkan sensor atau detektor, akurat, stabil, dan mampu menyesuaikan diri. Selanjutnya yaitu contoh rangkaian open loop dan closed loop. Nah, di sini contoh rangkaian dari open loop sendiri menggunakan contoh sistem open loop pada TV. Yang pertama itu inputan dari sumber listrik, selanjutnya masuk ke saklar, lalu masuk ke TV, yang terakhir yaitu masuk ke TV on atau off. Nah, dari closed loop sendiri rangkaiannya yaitu menggunakan sistem closed loop pada lampu otomatis. Yang pertama itu ada sumber listrik, masuk ke saklar pada LDR, masuk lagi ke lampu, terus masuk ke on off lampu, habis itu dideteksi oleh sensor LDR, kemudian kembali lagi ke sumber listrik, seperti itu. Selanjutnya itu jenis-jenis feedback. Feedback sendiri dibagi menjadi dua, yaitu feedback negatif dan feedback positif. Feedback negatif yaitu digunakan untuk mengurangi error, menjadikan sistem lebih stabil dan akurat, paling banyak digunakan dalam sistem kontrol. Nah, feedback positif menambahkan sinyal keluaran ke masukan, dapat memperkuat sinyal, tapi berisiko membuat sistem tidak stabil, jarang dipakai pada kontrol otomatis, lebih sering pada rangkaian kontrol. Selanjutnya yaitu ada PID. P yaitu proporsional, yaitu menghasilkan sinyal kendali yang sebanding dengan error saat ini, selisih antara set point dan output. Terus semakin besar error, semakin besar respon yang diberikan. Kemudian fungsinya yaitu merespon cepat terhadap perubahan error. Integral atau I menghasilkan sinyal kendali berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu, berfungsi untuk menghilangkan error jangka panjang atau offset yang tidak hilang dan
hilang oleh aksi B. Selanjutnya itu derivatif atau D menghasilkan sinyal kendali berdasarkan perubahan error terhadap waktu. Fungsinya yaitu memprediksi arah perubahan error dan meredam fluktuasi atau overshoot. Selanjutnya yaitu tujuan utama sistem kontrol. Nah, di sini teman-teman sangat penting yaitu mengenal sistem kontrol, yaitu mengenal tujuan utama. Nah, di sini tujuan utama itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengatur keluaran sesuai yang diinginkan, yang dimana sistem kontrol bertujuan agar output atau hasil dari suatu proses sesuai dengan nilai yang diinginkan. Kemudian ada meningkatkan stabilitas sistem, yang dimana mengurangi fluktuasi atau gangguan yang dapat membuat sistem tidak stabil. Selanjutnya itu mempercepat respon sistem. Sistem kontrol membuat proses lebih cepat mencapai kondisi yang diinginkan. Selanjutnya itu mengurangi kesalahan atau error. Nah, di sini umpan balik sistem dapat menyesuaikan dirinya untuk meminimalkan selisih antara keluaran aktual dan keluaran yang diharapkan. Kemudian yaitu terakhir meningkatkan efisiensi dan keandalan, yang dimana mengoptimalkan penggunaan energi, waktu, dan sumber daya sambil menjaga performa sistem. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam sistem kontrol. Nah, ini komponen utamanya dibagi menjadi 4. Yang pertama set point, yaitu target atau nilai tujuan yang kita tentukan. Misalnya nih, suhu ruangan 22 derajat Celcius, ada AC-nya nyala nih 22 derajat Celcius dengan kecepatan 80 km per jam pada mobil. Berarti jadi contoh misalnya gini, mobil AC-nya 18 derajat, terus kecepatannya 100 km per jam pada mobil, itu namanya set point. Yang selanjutnya itu sensor, yang sensor ini yaitu bertugas untuk mengukur kondisi aktual dari sistem yang dikontrol. Sensor membaca variabel fisik seperti suhu, kecepatan, tekanan, atau posisi, dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh controller. Contohnya termometer pada AC, speedometer pada mobil, sensor level air pada tangki. Selanjutnya yaitu controller, di mana komponen ini adalah otak dari sistem. Controller ini menerima data dari sensor mengirim ke controller menerima data dan membandingkan dengan set point. Jika ada perbedaan, controller ini akan menghitung tindakan apa yang harus diambil. Terus selanjutnya itu aktuator, yaitu merupakan elemen kontrol akhir yang mengeksekusi perintah dari pengendali. Aktuator konversi sinyal kendali menjadi aksi mekanis atau fisis yang secara langsung memanipulasi proses untuk mengurangi atau menghilangkan kegagalan. Contoh nih, aktuator mencakup katup kendali, contoh kontrol valve, motor elektrik, dan elemen pemanas atau heater. Selanjutnya yaitu prinsip dasar PID. Pada proporsional memberikan aksi utama, yaitu prinsipnya komponen ini memberikan tindakan koreksi yang besarnya sebanding dengan besar kesalahan saat ini. Logika sederhananya yaitu jika kesalahan besar, koreksinya akan cepat. Jika kesalahan kecil, koreksinya pun akan lemah. Tujuannya yaitu memberikan respon awal yang cepat untuk mengatasi sebagian besar kesalahan sehingga sistem segera bergerak menuju target. Kemudian ada integral. Prinsip dari integral ini yaitu komponen mengingat atau menjumlahkan semua kesalahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Logikanya yaitu jika ada kesalahan kecil nih yang tersisa dan tidak kunjung hilang, komponen ini akan terus mendorong sistem untuk melakukan koreksi tambahan hingga kesalahan benar-benar tidak ada. Tujuannya yaitu memberikan sistem mencapai target atau presisi serta menghilangkan kesalahan sisa yang menetap. Selanjutnya yaitu ada D derivatif, yaitu
komponen mengamati kecepatan. Prinsipnya ya, komponen ini mengamati kecepatan perubahan kesalahan. Fokusnya bukan pada besar kesalahan, tetapi pada tren penggeraknya. Jadi fokusnya lebih ke controllernya, jadi aktuatornya, penggeraknya. Logika sederhananya yaitu ia bekerja seperti rem. Rem prediktif. Jika sistem bergerak terlalu cepat menuju target, derivatif akan memperlambatnya untuk mencegah agar tidak melampaui batas atau overshoot dan menciptakan osilasi atau goyang. Tujuannya yaitu membuat gerakan sistem menjadi lebih halus dan stabil serta mencegah reaksi yang berlebihan. Dan selanjutnya itu contoh penerapan PID. Nah, sistem kontrol PID pada contohnya itu sistem kontrol PID pada drone untuk mengatur keseimbangan. Fungsi PID dalam drone adalah untuk menjaga stabilitas, orientasi, dan pergerakan drone dengan menyesuaikan kecepatan motor secara otomatis berdasarkan data sensor dan umpan balik waktu nyata. Algoritma PID menghitung kesalahan antara posisi atau orientasi yang diinginkan dan posisi aktual, lalu menerapkan tindakan korektif untuk meminimalkan kesalahan tersebut agar drone dapat terbang secara stabil bahkan saat ada gangguan seperti angin. Nah, di sini fungsinya PE itu atau proporsional, yaitu memberikan koreksi yang sebanding dengan besarnya kesalahan. Jika drone miring, proporsional ini akan memberikan perintah koreksi yang kuat ke motor agar tidak miring. Nah, fungsi I atau integral yaitu menjumlahkan semua kesalahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jika ada kesalahan kecil yang konstan dari komponen P, mungkin akan mengkoreksi secepatnya. Dan selanjutnya itu fungsi D atau derivatif. D yaitu derivatif atau yaitu komponen mengamati seberapa cepat drone mendekati titik targetnya. Fungsinya sama seperti tadi, seperti rem. Jika drone bergerak terlalu cepat untuk memperbaiki posisinya atau kerja P yang agresif, derivatif akan memperlambat laju koreksi untuk mencegah melewati targetnya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan PID. Nah, di sini kelebihan dari PID yaitu yang pertama ada akurasi tinggi, dapat meminimalkan error. Yang kedua ada antara keluaran aktual dan set point, dan ketiga stabilitas sistem, membantu menjaga sistem. Terus yang keempat tetap stabil meskipun ada gangguan. Yang kelima respon cepat, bisa membuat sistem. Terus yang keenam respon perubahan set point dengan cepat. Yang ketujuh fleksibilitas, bisa diterapkan pada berbagai sistem. Terus yang kedelapan sistem baik mekanik, elektronik maupun proses industri. Jadi gini, berarti ini ada kesalahan, berarti fleksibilitasnya itu bisa diterapkan pada berbagai sistem baik mekanik, elektronik maupun di industri. Ada kesalahan sedikit teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama yaitu tuning sulit, yang dimana menentukan parameter P atau proporsional, integral, dan derivatif. Yang kedua yaitu optimal, membutuhkan percobaan atau metode khusus. Terus yang ketiga yaitu overshoot, jika parameter tidak tepat sistem bisa mengalami lonjakan keluaran melebihi set point. Terus selanjutnya itu kurang efektif untuk sistem non-linear. Terus kompleks, PID bekerja paling baik pada sistem yang kekurangannya itu kompleks, PID bekerja paling baik pada sistem linear. Selanjutnya itu linear, sistem non-linear berat bisa memerlukan kontrol tambahan. Selanjutnya itu sensitif terhadap noise, aksi derivatif bisa memperkuat gangguan atau noise pada sensor. Nah, dari PPT yang saya buat tadi,
eh, me- me- memberikan kesimpulan, yaitu yang sistem kontrol berfungsi untuk mengatur keluaran agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Terus stabilitas open loop kontrol tidak menggunakan umpan balik, keluaran tidak mempengaruhi masukan. Closed loop menggunakan umpan balik dari keluaran untuk koreksi otomatis agar hasil lebih akurat dan stabil. Terus feedback adalah mekanisme pengambilan sebagian keluaran pemasukan untuk dibandingkan dengan set point. PID controller menggabungkan aksi proporsional, integral, dan derivatif untuk mengatur sistem agar cepat, stabil, dan akurat. Penerapan PID banyak ditemukan pada AC, cruise control mobil, oven, robot, dan sistem cairan otomatis. Kelebihan PID akurat, stabil, respon cepat, dan fleksibel diterapkan pada berbagai sistem. Kekurangannya PID yaitu tuningnya sulit, bisa terjadi overshoot, kurang efektif pada sistem nonlinear kompleks, dan sensitif terhadap noise. Nah, secara keseluruhan yaitu sistem kontrol dan PID sangat penting bagi industri karena mampu menjaga kualitas produk agar konsisten sesuai standar, meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses, serta meminimalkan kesalahan dan pemrosesan bahan baku. Selain itu, sistem ini menjaga stabilitas proses meskipun terjadi gangguan, meningkatkan keamanan operasional, dan memungkinkan adaptasi secara real time terhadap perubahan kondisi. Dengan demikian, penerapan sistem kontrol dan PID membuat operasi industri lebih andal, aman, dan menghasilkan produktivitas tinggi. Mungkin sekian presentasi dari hasil PPT yang saya buat. Sekiranya ada kesalahan kata atau kesalahan terhadap PPT yang saya buat, saya mohon maaf sebesar